Ya, upaya anak usaha BUMN PT Waskita Beton Precast Tbk untuk terlepas dari jerat suspensi Bursa Efek Indonesia menemui titik terang. WSBP telah mendapat restrukturisasi dari para investor mengenai adendum perjanjian perwali amanatan atau PWA atas dua seri obligasi dengan total nilai 2 triliun rupiah. Restu ini menjadi langkah penting pemulihan keuangan dari WSBP menjadi kian kokoh dan melaju lebih kencang ketika kembali meluncur di bursa domestik dengan dicabutnya suspensi saham WSBP. Wah, siap-siap nih ya buat para investor. Nah, memangnya seperti apa kokohnya fondasi dari kinerja keuangan WSBP ini? Lengkapnya akan kita bahas dalam kinerja kian kokoh WSBP siap comeback di bursa saham. Anda kita mengamati atau jadi saat ini WSBP sudah menjalani skema restrukturisasi untuk memenuhi kewajibannya kepada bank vendor hingga pemegang obligasi dan kreditur finansial yang lainnya. Kita bedah satu persatu begitu ya. Perbankan di mana telah menyetujui proposal dari perdamaian dibayarkan dengan skema long term loan dengan tenor 17 tahun. Selanjutnya kepada vendor 35% atau 5%, kewajiban kepada vendor diselesaikan melalui ketersediaan kas hasil usaha dengan tenor CFEDS. Di sini tenor alias pembayaran begitu ya, setiap 6 bulan selama 5 tahun. Skema pembayaran lainnya atau 65% dan atau 95% kewajiban kepada vendor diselesaikan melalui konversi utang menjadi saham biasa. Konversi ini dilakukan pada tahun pertama setelah homologasi. Adapun kepada pemegang obligasi dan kreditur finansial lain, pembayaran kewajiban lewat Trans B dengan skema CFADS ini, dan selain itu ada pula Trans C dengan skema obligasi wajib konversi. Nah, dari komitmen restrukturisasi tadi ada sejumlah manfaat bagi kinerja WSBP. Mulai dari tingkat rasio hutang menurun menjadi lebih baik karena kesepakatan pembayaran utang sudah tercapai lewat beberapa skema. Mulai kepada bank, vendor hingga pemegang obligasi dan kreditur finansial lain. Alhasil perlahan kinerja keuangan kembali positif dan cash flow perusahaan juga jauh lebih sehat sehingga perseroan lebih mudah mengikuti proses tender. Ini bakal memantapkan lagi langkah WSBP mencapai target proyek ke depan termasuk menggarap ibu kota negara baru. Selanjutnya sebagai implikasi dari debt to equity conversion akan terjadi perubahan struktur kepemilikan pemegang saham WSBP, tetapi dengan adanya dampak kepemilikan saham Waskita Karya di WSBP akibat aksi korporasi Waskita Karya akan tetap menjadi pemegang saham pengendali. Karena hal itu sudah diatur dalam perjanjian perdamaian WSBP, jadi tidak perlu dikhawatirkan bagi para investor. Terdekat, WSBP juga akan memenuhi komitmen pembayaran pertama untuk kewajiban pokok maupun bunga kepada para kreditur seiring efektifnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1455K garis miring PDT Sus Pilot garis miring 2022. Pembayaran akan dilaksanakan pada akhir Maret di 2023 dan ini tentunya menjadi berita yang membawa angin segar untuk para kreditur. Karena tidak lama lagi WSBP sudah siap memenuhi kewajiban utangnya. Lalu bicara soal kinerja keuangan WSBP, apa betul nih sudah makin sehat? Kita bedah kondisinya di slide berikutnya. Ya, mengamati terkait kinerja keuangan WSBP hingga 9 bulan pertama di tahun 2022, pendapatan usaha WSBP naik 88% secara tahunan atau menjadi 1,4 triliun rupiah. Secara operasional, perusahaan juga semakin efisien karena mampu mencetak laba bersih lebih tinggi dari realisasi laba kotor yang ada. Hingga September 2022, laba kotor tumbuh sebesar 8% secara tahunan menjadi 207 miliar rupiah. Adapun laba bersih justru kian mengilap naik lebih dari 2.000% pada periode yang sama dari rugi sebesar 71 miliar rupiah di September 2021 dan menjadi laba 1,5 triliun rupiah pada September 2022. Capaian positif lainnya juga tampak pada rasio keuangan lainnya. Kita next. Di sini kalau kita mengamati dari sisi arus kas, operasi di mana tumbuh sehat bahkan meroket 120%
banyaknya hingga kuartal 3 2022. Nah, ini juga perseroan pun berjanji akan mempertahankan momentum performa bisnis perusahaan yang apik. Selaku Direktur begitu ya, selaku Director of Finance and Risk Management WSBP, Asep Muzakir juga mengungkapkan telah ada transformasi pada seluruh bidang untuk periode 5 tahun ke depan. Dari sini juga mulai dari bidang keuangan, ada juga bidang teknikal, bidang teknologi dan informasi, hingga bidang pemasaran. Di sini pendapatan dan juga penopang WSBP berasal dari precast, lalu juga ada ready mix dan juga jasa konstruksi. Di sini ada pun Waskita Karya sebagai pemegang saham pengendali memiliki peran besar termasuk dalam memberikan proyek-proyek infrastruktur kepada anak usahanya ini. Karena memang juga terlihat begitu ya, WSBP menargetkan pertumbuhan kontrak baru hingga 2 kali lipat pada 2023. Selain itu WSBP juga memprioritaskan proyek dengan sumber pendanaan yang baik untuk menjamin cash flow perusahaan. Lebih lanjut, WSBP juga menargetkan pertumbuhan revenue yang didorong peningkatan produktivitas. Dan PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP juga menargetkan perolehan kontrak baru sebesar 3,8 triliun rupiah di tahun 2023 dan jumlah tersebut meningkat sebesar 150% jika dibandingkan dengan perolehan kontrak di tahun lalu atau di tahun 2022. Di 2023 ini WSBP bakal shifting di samping mempertahankan strategi ekspansi ke pasar BUMN. Pemerintah dan juga swasta masih jadi fokus untuk peningkatan nilai kontrak baru. Dengan pencapaian tersebut juga diharapkan kinerja perusahaan di tahun 2023 bisa terus membaik dan tumbuh dibandingkan tahun 2022. Ini menjadi komitmen manajemen WSBP untuk merealisasikan pemulihan kinerja perusahaan yang unggul dan juga berkelanjutan. Kinerja membaik, target 2023 juga optimis tercapai. Saat ini saham WSBP juga sudah diperdagangkan kembali. Lalu bicara terkait strategi moncer apa lagi yang akan dilakukan emiten satu ini untuk semakin melaju kencang? Mari kita nantikan ya.